Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG pada 2 Februari 2026 sempat menimbulkan kekhawatiran publik. IHSG turun 4,8% atau minus 408 poin ke level 7.922. Namun kabar baiknya, 2 hari berselang, IHSG menguat ke level 8.231. Ketidakstabilan IHSG ini sebetulnya mencerminkan tekanan nyata terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dampaknya adalah kepercayaan investor menurun sehingga memperlambat aktivitas sektor real, diantaranya konsumsi barang dan jasa. Berkurangnya geliat konsumsi barang dan jasa otomatis berpengaruh negatif pada dunia usaha dan tenaga kerja. Meski begitu, anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Hasan meminta masyarakat dan investor untuk tidak panik berlebihan, sebab terpuruknya IHSG bukan disebabkan oleh kondisi ekonomi nasional, melainkan persoalan penilaian parameter global yang menciptakan persepsi negatif terhadap investor. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga pada angka 5%. Kurs kita terjaga pada kisaran 16.800, 16.900. Cadangan devisa kita aman untuk 6 bulan. Jadi saya pikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini persoalan persepsi karena adanya penarikan penilaian dari salah satu lembaga dunia. Pesan saya kepada BEJ dan juga kepada otoritas dan pemerintah, ya apa yang mereka minta itu segera saja diperbaiki, segera saja dipenuhi secara substansi, ya bukan hanya secara administrasi. Sehingga kan publik melihat bahwa bursa kita ini aman-aman saja. Menjaga iklim investasi menjadi hal pragmatis yang perlu dilakukan pemerintah. Semakin mudah investor membuka usahanya di Indonesia, maka semakin besar ruang pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan itu, Komisi 12 DPR RI mendukung peningkatan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk meningkatkan realisasi investasi nasional. Langkah ini dinilai strategis untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6% pada tahun 2026. Peningkatan anggaran diharapkan dapat memperkuat peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi dalam menarik investor. Untuk 2026 nanti direncanakan 6%, mempertimbangkan besarnya jumlah proyek dan luasnya wilayah pengawasan. Jadi anggarannya memang diperlukan untuk 2026. Itu tadi saya minta ke Komisi 12 agar berupaya mendukung peningkatan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi agar bisa mendorong peningkatan investasi sebagai salah satu variabel untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 6% atau lebih di 2026. Iklim usaha yang sehat dan jauh dari praktek monopoli turut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan itu, Komisi 6 DPR RI tengah menggodok revisi undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Revisi dilakukan karena undang-undang ini telah berlaku lebih dari 2 dekade atau sejak tahun 1999, sehingga diperlukan penyesuaian dengan perkembangan kondisi ekonomi dan dunia usaha saat ini. Salah satu urgensinya adalah penyesuaian sanksi dalam aturan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam prakteknya sekarang ini kita sangat minim dengan sanksi, karena sanksinya juga sekarang ini karena sudah dari tahun 99 tentunya sanksinya tidak relevan lagi dengan keadaan dan kondisi sekarang ini karena ada inflasi dan sebagainya. Juga sanksi-sanksi itu kami melihat kurang adanya efek jera, sehingga akhirnya banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang masih bersifat masif di negeri ini. Dalam 2 dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat paling tinggi pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah itu, ekonomi Indonesia menurun dan sulit tancap gas. Kini, di era kepemimpinan Prabowo, optimisme pertumbuhan ekonomi kembali digaungkan. Bahkan tahun 2025, Menteri Keuangan Purbaya sempat sesumbar mampu menumbuhkan ekonomi hingga 8%. Sebetulnya, mengejar target pertumbuhan ekonomi itu bukan sesuatu yang mustahil. Syaratnya, pemerintah harus mampu melakukan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang berpihak pada rakyat. Dengan kata lain, fokus pada peningkatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas harga.